Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, berikut kami akan menyampaikan strategi pengendalian penyakit yang ada di tanaman kelapa sawit. Yang kami contohkan beberapa saja, yang utama-utama dan yang mewakili dari sifatnya. Jadi pemirsa sekalian yang berbahagia, jenis penyakit berdasarkan penyebarannya, dispersalnya, itu kita bagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah soil-borne pathogen, patogen yang terbawa tanah atau patogen tular tanah. Apa itu? Karena semua siklusnya sebagian besar ada di dalam tanah untuk menyelesaikan siklusnya. Kemudian yang kedua adalah penyakit airborne pathogen atau airborne disease. Jadi ini yang terbawa udara atau tertular melalui udara, berupa propagulnya, inokulumnya berupa spora atau conidium. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah seedborne disease, yang terbawa otomatis dari biji-bijinya atau polen. Nah, ini sudah terbawanya. Jadi itu tiga jenis itu penularannya, dan nanti bagaimana kita strategi mengendalikannya. Untuk contoh, untuk di kebun kelapa sawit, penyakit yang soil-borne pathogen, patogen tular tanah terbawa tanah, adalah penyakit busuk pangkal batang kelapa sawit atau yang disebabkan ganoderma atau penyakit ganoderma. Nah, ini karena dia terbawa tanah, sebagian besar siklusnya di dalam tanah, maka penyakit ini juga perbanyakannya itu agak lambat karena mengikuti bunga tunggal. Nah, bunga tunggal. Jadi kalau dalam epidemiologi itu XT sama dengan X0 dalam kurung 1 plus ERT. Nah, pakai RT. Nah, R adalah laju infeksi, T waktunya. X0 adalah inokulum awal, XT inokulum setelah waktu T. Jadi dari rumus ini juga nampak bahwa perkembangannya itu lambat sebenarnya. Nah, oleh karena itu strategi terbaik adalah mengeliminir, mengsanitasi inokulum awal. Nah, itu tadi X0 tadi. Kalau X0 ini dibuang, nanti perkembangannya akan lambat otomatis. Makanya ini dari persamaan tadi yang paling mempengaruhi adalah inokulum awal. Oleh karena itu aplikasinya nanti dalam pengendalian ganoderma adalah dengan menghilangkan sumber inokulum yang berupa bol atau bonggol kelapa sawit. Waktu replanting harus dibongkar, kemudian akar-akarnya dan bol tadi harus dijinjang, dimusnahkan beserta akar-akarnya. Itulah teknologi kenapa kita menerapkan itu tadi, sanitasi bol dan akar, kutip akar tadi, karena ini strategi X0 nya diminimalkan seminimal mungkin. Nah, ini strategi-strategi untuk beberapa penyakit, mana yang tepat itulah yang awal harus digunakan. Kemudian contoh yang kedua adalah yang airborne, yaitu adalah penyakit bercak daun di pembibitan yang bisa disebabkan oleh Curvularia, ini jamur-jamur tingkat rendah, fungi imperfecti. Jadi ada yang kalau yang dulu namanya apa, kosa Helminthosporium, Drexlera dan sebagainya, Botryodiplodia. Ini siklusnya itu mengikuti bunga majemuk, jadi lebih cepat karena lewat angin tadi, percikan air, angin dari satu pindah terus, jadi waktunya lebih cepat. Kalau yang tadi itu kan seperti sistemik, lambat dan itu akhirnya mati gitu. Kalau ini perkembangannya cepat, maka strategi berikutnya ada 2 yang kita kendalikan secara sekaligus, yaitu selain X0 adalah laju infeksinya, infection rate-nya. Caranya apa? Dengan menggunakan fungisida disemprot, otomatis sumber berikutnya itu juga akan
memutus siklusnya supaya tidak berkembang lebih cepat lagi. Nah, kemudian infection rate ya R-nya itu juga cepat dipotong karena disemprot tadi, sudah tidak menjadi sumber inokulum berikutnya. Jadi R-nya juga akan dipotong. Makanya kalau penyakit yang airborne yang berbunga majemuk ini itu kan XT sama dengan X0 pangkat ERT gitu. Jadi ini kan eksponensial. Ini contoh di kelapa sawit. Kemudian contoh yang terbawa oleh biji atau pollen, seedborne disease atau patogen, itu adalah penyakit fusarium. Tapi ini belum ada di Indonesia. Yang ada banyak di Afrika sana. Nah, ini karena dia menularnya bisa terbawa oleh pollen. Nah, pollen tepung sari. Ya itu. Ini makanya strategi-strateginya lain. Makanya pengendaliannya, kecambahnya kalau yang di Afrika sana ya, Afrika itu bisa dikasih perendaman dengan penggunaan fungisida dan sebagainya. Nah, kemudian tentunya tambahan-tambahan tadi menggunakan tanaman yang resisten dan sebagainya. Jadi kita mengenal ada 3 jenis penyakit tadi, kemudian strategi-strategi ya untuk mengendalikan penyakit tersebut. Berikut ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menambah wawasan kita dalam mengelola kelapa sawit, budidaya kelapa sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.